Halo semuanya, kami dari kelompok C2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga, Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil webinar yang telah diikuti mengenai EKG. Sebagai tugas akhir mata kuliah Eksperimen Teknik Biomedis 1, kelas T1. Kelompok C2 terdiri dari Mutiara Dewi Ayu Antika dengan NIM akhir 003, dan saya sendiri Aldito Adamilda dengan NIM akhir 075. Lalu ada Jonathan Dermando Saragi dengan NIM akhir 066. Kelompok C2 mendapatkan kesempatan mengikuti mini workshop EKG MedEasy siap tangani takiaritmia tanpa tapi yang diselenggarakan oleh MedSense Indonesia yang dibawakan oleh Dr. Giki Karwiki, spesialis jantung dan pembuluh darah, member of Fellow Indonesian Heart Association, kardiologis dan elektrofisiologis konsultan dari FK Universitas Pajajaran, dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Berikut merupakan sertifikat sebagai bukti kehadiran mengikuti EKG MedEasy siap tangani takiaritmia tanpa tapi yang diselenggarakan oleh MedSense pada tanggal 8 Desember 2023. Kemudian untuk pengenalan yang pertama, kita membahas dulu tentang ECG atau EKG. Apa sih EKG itu? EKG merupakan prosedur medis yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini memperlihatkan bagaimana impuls listrik itu bergerak melalui jantung selama siklus detak jantung. EKG ini umumnya digunakan untuk pemeriksaan kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Di sini juga ada tabel yaitu untuk ECG, dia tuh memiliki grafik PHRST, seperti gambar di bawah. Jadi untuk EQRST yang melambangkan aktivitas jantung. Untuk P itu mewakili atrial depolarization, dan untuk QRS itu ventricular depolarization, dan untuk yang ST itu ventricular repolarization, dan juga sama dengan yang T. Bisa kita lihat di sini di tabel, itu untuk yang P normalnya pada interval PR 0,12 hingga 0,20 detik. Sementara untuk yang QT itu 0,35 sampai 0,44 detik. Untuk yang ST itu normalnya intervalnya 0,05 sampai 0,15 detik. Dan untuk yang QRS itu 0,06 sampai 0,10 detik. Berikut pemasangan EKG. Pertama-tama kita sterilisasi terlebih dahulu permukaan kulit dengan alkohol dan juga pencukuran bulu. Pada permukaan yang akan dipasang elektroda, lalu melakukan kalibrasi pada EKG, memastikan kecepatan kertas 25 mm per detik atau 5 blok besar per detik. Lalu kita pasang seperti pada di gambar, ya. Untuk yang prekordial C1 yang berwarna merah, interkostal 4 parasternal kanan, sementara yang C2 yang berwarna kuning di interkostal 4 parasternal kiri, C3 yang berwarna hijau di pertengahan antara C2 dan C4, C4 di interkostal 5 garis mid klavikula kiri, C5 di interkostal 5 sejajar dengan C4 garis aksila anterior kiri, C6 interkostal 5 sejajar dengan C5 garis mid aksila kiri. Lalu pada bagian limb ya, ekstremitas, untuk yang kabel merah kita letakkan pada tangan kanan, untuk kabel kuning kita letakkan pada tangan kiri, untuk kabel hitam di kaki kanan dan kabel hijau di kaki kiri. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai aritmia. Apa itu aritmia? Aritmia merupakan kondisi di mana jantung berdetak secara tidak teratur, maupun lebih cepat atau lebih lambat, atau polanya ya tidak teratur. Berikut adalah jenis-jenis dari aritmia, ya bisa kita lihat ada atrial flutter, atrial fibrillation, dan berbagai macam jenis aritmia. Bisa kita lihat bahwa polanya ini tidak beraturan, tidak normal. Namun, pada kali ini kita akan secara khusus membahas takiaritmia, ya berarti di mana kondisi detak jantung berdetak dengan sangat cepat. Apa itu takiaritmia? Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bahasan selanjutnya adalah tentang takiaritmia. Takiaritmia adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan frekuensi denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Pasien dengan takiaritmia ini dapat mengeluhkan berdebar-debar, nyeri di dada, pusing, lemas,
dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan ECG menjadi pemeriksaan penunjang yang paling penting dalam penegakan diagnosis aritmia. Pada kondisi unstable tachyarrhythmia, sebaiknya itu langsung dilakukan kardioversi sebesar 50 joule agar aritmianya dapat terkonversi. Kemudian, penata laksanaan aritmia dapat melibatkan penggunaan obat aritmia, tindakan kardioveksi atau defibrilasi, hingga tindakan intervensional dengan ablasi kateter. Nah, untuk mendiagnosis tachyarrhythmia ini sendiri melalui ECG, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan ECG untuk merekam aktivitas listrik jantung dalam kondisi berbaring. Kemudian, memantau pasien selama beberapa menit untuk mendeteksi frekuensi denyut jantung yang lebih dari 100 kali per menit, yang merupakan kriteria tachyarrhythmia. Dan yang ketiga adalah membandingkan hasil EKG dengan nilai normal untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam aktivitas jantung. Nah, rekan-rekan semuanya, tachyarrhythmia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada neuro-QRS kompleks, yang mana di sini itu bentukan QRS-nya atau gelombang QRS-nya itu kecil atau QRS-nya itu kurang dari 0,12 second, dan juga ada wide QRS kompleks tachycardiac itu dengan QRS-nya itu lebih dari 0,12 second. Nah, narrow QRS kompleks tachycardiac itu sendiri dibagi reguler dan irregular. Yang dimaksud reguler itu gimana? Reguler itu ketika QRS-nya itu bentukan jaraknya itu sama. Jadi kayak dari satu QRS ke QRS lainnya itu jangkauannya sama, namun memang di sini karena dia narrow, dia tuh kurang dari 0,12 second. Untuk yang regular sendiri ada sinus takikardia, terus juga ada arterial takikardia, arterial flutter, kemudian ada AV nodal recentri takikardia atau AVNRT, kemudian juga ada AVRT dan juga junctional takikardia itu untuk regulernya. Sedangkan untuk irregulernya, yang mana jarak antara QRS-nya itu ada perbedaan, itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada arterial fibrilasi, ada multivokal arterial tachycardia, serta ada arterial flutter atau arterial tachycardia with variable AV block. Nah, kemudian untuk yang wide QRS kompleks, seperti yang telah saya jelaskan di awal, di sini dia QRS-nya itu lebar, lebih dari 0,12 second, dan sama, yang reguler itu adalah jaraknya sama antara QRS-nya, yang irregular adalah berbeda. Untuk regulernya sendiri, ada 4, yaitu ventricular tachycardia, SVT with aberrancy, serta ada antidromic AVRT, dan ventricular pace rhythm. Dan untuk irregulernya ada pre-excited AV, ada Tarsada the Points, dan juga ada Polympix VT, serta yang terakhir adalah ventricular fibrillation. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, next slide. Baik, yang pertama di sini ada sinus takikardia. Untuk sinus takikardia sendiri itu merupakan diagnosis terhadap takikardia pada saat-saat istirahat. Kalau dia ada klausa sekundernya, itu berarti bisa aja dia normal. Misalkan di sini adalah pasiennya itu dia habis olahraga atau dia dalam keadaan demam atau panas. Nah, kita tuh bisa menganalisisnya lewat situ. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara menganalisis tentang sinus takikardia ini? Sinus takikardia ini itu biasanya ditandai dengan adanya P itu diikuti dengan QRS. Kemudian jarak antara P itu juga reguler gitu sama karena seperti yang penggolongan di atas tadi dia tuh sama sekitar 4 kotak atau 1,9 milimeter. Nah, untuk gelombang sinus sendiri itu ditandai dengan gelombang P itu di awal, dia itu positif, tapi kemudian nanti di V1-nya dia positif, di V2-nya dia itu nanti nilainya negatif. Dengan begitu, gelombang P-nya itu bisa kita simpulkan sebagai gelombang P dari sinus. Dan ketika dilihat dari yang paling bawah itu kan ada kotak-kotaknya, itu sekitar dia tuh berjalannya di 120, 190-an, yang mana artinya dia itu detak jantungnya itu lebih dari 100 kali, yaitu berarti artinya adalah takikardia. Karena tadi kita ketahuinya dari gelombang P adalah sinus, jadi sinus takikardia ini adalah takikardia yang berasal dari sinus, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada atrial tachycardia, sama kasusnya dengan sinus tachycardia tadi. Kalau sinus tadi disebabkan oleh sinus kan. Nah, di atrial tachycardia ini, sinyal gelombang P itu selalu diikuti juga dengan QRS. Nah, menurut dokternya sendiri, untuk menganalisis tachycardia itu sebaiknya menggunakan lead 2. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah dan di semua grafiknya, itu setiap P selalu diikuti dengan QRS. Dengan PR intervalnya itu sama, beat to beat-nya itu konstan. Tapi bisa kita lihat untuk morfologi dari
sinyalnya itu bukan dari sinus. Jadi nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu di P-nya itu beda di antara V1 sama V2. Tapi kalau di sini untuk di sini itu dari gelombang P-nya itu di V1 itu nggak jelas antara positif dan negatifnya. Berbeda dengan yang sinus tadi. Yang sinus tadi kan udah jelas tuh yang P-nya tuh positif. Tapi di sini itu masih ngambang gitu kayak nggak jelas antara P-nya itu positif atau isoelektrik. Kalau yang ini justru itu di AVR-nya adalah positif. Kemudian di lead 2-nya dia itu negatif atau di baris keduanya. Dari sanalah kita bisa menyimpulkan bahwasanya aksis P-nya itu bukan berasal dari sinus, melainkan dari atrial. Uh, di sini tadi kan kita udah nyebut bahwa di sini atrial, namun di sini juga diketahui bahwasanya jaraknya itu sekitar 140 beat per menit, yang mana dia juga tergolong takikardial, sehingga analisis sinyal di atas ini bisa disebut sebagai analisis sinyal terkait atrial takikardia. Untuk AVR di sini kita bisa lihat bahwasanya jarak antar puncaknya itu sempit. Itulah kenapa dia tergolong di Nero. Kemudian dia juga reguler karena jaraknya itu sama-sama kayak gitu. Nah, di sini dari kotak-kotaknya itu tuh kalau yang tadi ada 3 kotak, di sini tuh cuma ada 2 kotak, kemudian jarak RR intervalnya itu sama atau reguler, makanya disebut AVNRT. Tapi kalau kita lihat di sini, kita tidak menemukan satupun adanya gelombang P. Yang kita tidak menemukan satunya gelombang kecuali kalau kita lihat ternyata sangat berdekatan antara QRS dengan gelombang P-nya. Yang paling jelas itu di sini ada di bagian V1. Nah, ini ada nodes kecil yang hampir bersamaan dengan QRS-nya. Begitu pula di 2 dan juga 3 AVF-nya ada seperti pseudo S dan juga pseudo F di S di 23 AVF dengan adanya pseudo R di V1. Ya, jadi kalau tidak menemukan adanya gelombang P, maka itu disebut sebagai memang ada dua jalannya. Itu disebut sebagai AVNRT. Itu dikarenakan ada dua jalur di atrial itu yang jalurnya sehingga dia berputar-putar di daerah antara fast dan juga slow, di mana kita menemukan adanya gambaran gelombang yang ini biasanya yang paling sering kita temukan yaitu adalah dari AVNRT yang mana kita tidak menemukan adanya gelombang P pada reguler kompleksnya. Baik, di sini untuk AVRT bisa dilihat kalau di sini itu ada gelombang P yang terpisah, yang jelas itu di V1, di V1 itu ada kecil nodes-nya di sini. Biasanya gelombangnya ini ada di nodes tapi tidak dekat, dan juga kalaupun kita bisa meneliti itu dari RP intervalnya. Ketika RP intervalnya itu dekat dengan QRS, itu kurang dari 70 bit, itu biasanya AVNRT. Nah, nanti kalau misalnya itu di tengah-tengah kebanyakan, ada lebih ke AVN, AVRT itu nanti ada kenapa sih disebut sebagai kondisi ini karena dia ada aksesoris kayak dia itu ada jalur tambahan di mana kondisi abnormalnya itu ada jalur tambahan selain AV noda nanti bisa jadi itulah yang membedakan antara AVRT dan juga AVNRT. Nah, yang membedakan itu regulernya dan sempit, yang kemudian jarak RR intervalnya itu sama karena dia tadi reguler, tapi yang kita analisis adalah gelombang P-nya dengan QRS. Kalau misalkan ini di tengah-tengahnya nggak ada, berarti dia tergolong ke AVRT. Baik, di sini selanjutnya adalah atrial flutter with variable XV conduction. Di sini model itu bervariasi, tapi dari atrial itu sama aja karena konduksi ke AV nodalnya itu dipengaruhi oleh persyarafan simpatis dan juga parasimpatis. Jadi di sini itu bisa diketahui bahwasanya seringkali bervariasi dari konduksinya. Misalnya simpatisnya kuat, jadi dia konduksinya itu 1:1. Dan kalau misalnya dia dominan di parasimpatisnya, misal dia menurunkan konduksinya itu bisa menjadi 4:1. Dan ini kita bisa menganalogikan apabila misal kita memberikan dia obat atau blocking agent seperti isoprolidoksin yang tadinya konduksinya 1:1 itu bisa kita perlambat konduksi AV nodalnya jadi 3:1 atau 4:1. Jadi di sini yang kita lihat adalah QRS kompleksnya dan di sini irregular seperti mana yang kita lihat di baris kedua dan juga tiga itu di antara yang dua terdepan sama belakang itu beda dikarenakan ya karena dia tergolong di narrow irregular. Kemudian itulah kenapa dia di sini disebut dengan atrial flutter with variable AV conduction karena dia dipengaruhi oleh AV nodalnya yang bervariasi tadi dan juga dia irregular dikarenakan jarak antara satu gelombang lainnya itu berbeda.
Berikut multifokal atrial takikardia. Disebut multifokal karena terdapat fokus ektopik yang berbeda-beda pada atrial. Jadi saat atrium mengirim sinyal kepada ventrikel itu bermacam-macam. Ditandai dengan P yang berbeda-beda pada lead 2 ya, bisa kita lihat ya. Jarak PR intervalnya juga bermacam-macam. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ya aritmia. Lalu multifokal atrial takikardia ini biasa terjadi pada seorang yang terkena penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi itu bisa menyebabkan multifokal atrial takikardia. Berikut merupakan sinus atrial fibrillation. Jika dilihat sekilas terlihat normal, namun jika kita teliti melihat pada bagian AVL itu tidak ada gelombang P. Yang dimana menandai bahwa pada bagian atriumnya hanya terdapat fibrilasi saja. Lalu kita lihat pada gelombang QRS pada interval puncak R. Itu temponya tidak beraturan ya, tidak stabil. Jadi terkadang ada pause, ada terlalu cepat. Ya, intinya temponya tidak stabil untuk antar puncak interval R. Lalu apa yang menyebabkan atrial fibrillation ya? Atrial fibrillation bisa disebabkan oleh tirotoksikosis, lalu kegagalan jantung, ya, sepsis, pulmonary embolus, heart disease, ya, hypertension, mitral stenosis, atrial irritation dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat di sini ini ada atrial flutter, yang dimana pada atriumnya yang P wave-nya itu dia lebih cepat, sekitar 300 beat per menit. Sedangkan QRS-nya itu hanya 150 bit per menit. Jadi dia 2:1. Kenapa bisa terjadi atrial flutter ini? Karena ada macro entrance di bagian atriumnya. Jadi sinyal listriknya berputar terus-menerus di satu titik. Lalu kita bisa lihat di morfologi pada grafiknya itu dia seperti mata gergaji ya, atau bahasa Inggrisnya sawtooth, yang menandai adanya atrial flutter. Jadi untuk perbandingan antara P wave dan QRS-nya dia 2:1. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena terkadang menandai heart failure dan atau ada masalah di bagian tricuspidnya. Jadi inilah atrial flutter yang dihasilkan melalui sinyal EKG. Berikut merupakan pre-excited atrial fibrillation. Bisa kita lihat pada V1 itu QRS, gelombang QRS-nya lebar-lebar. Ya, tidak ada gelombang P juga. Pada lead 2 kita bisa melihat bahwa ada panjang pendek. Interval antara puncak R-nya itu tidak beraturan. Yang namanya atrial fibrillation, temponya kacau. Lalu kita mengarah ke bagian VB. Terdapat delta wave yang merupakan gelombang terhubung kepada QRS. Nah, jadi ada gelombang tambahan. Kenapa bisa terjadi pre-excited atrial fibrillation? Kita membahas mengenai embryogenesisnya itu terjadi ketika seorang yang dilahirkan atrium dan ventrikelnya tidak terpisah secara sempurna. Terdapat sisa jaringan miokardial yang membuat adanya aksesori pathway. Aksesori pathway tersebut merupakan otot yang dimana hal tersebut sangat berbahaya. Jika detak jantung seseorang tersebut bisa mencapai 400 beat per menit dan darah dari atrium yang menuju ventrikel itu diteruskan oleh aksesori pathway dan memberikan tekanan berlebih pada ventrikel yang menyebabkan terjadinya serangan jantung dan kematian secara mendadak.
Kenapa terjadi percepatan? Ya karena dia terbuat dari otot untuk yang pada jaringan miokardialnya, pada aksesori pathway-nya. Sementara pada jantung normal, di area sana tidak ada otot, sehingga terdapat perlambatan dari darah dari atrium ke ventricle. Monomorphic ventricular tachycardia. Ya. Pada bagian V1 kita dapat melihat QRS-nya itu lebar. Jika kita hitung itu ada sekitar 160 milisecond untuk QRS-nya. Dan juga ini bentuknya ya temponya reguler ya. Jarak interval antar puncak R-nya itu sama ya, temponya teratur. Nah, lalu kita bisa lihat pada lead kedua dia polanya dari awal sampai akhir itu sama. Jadi dengan melihat panjang dari QRS-nya dan juga pada lead 2 serta tempo secara keseluruhan yang reguler itu dapat menandai monomorphic ventricular tachycardia. Kenapa monomorphic? Ya karena seperti yang dilihat pada lead 2 dia cuman polanya ya mono sama semua. Jika pada monomorphic ventricular tachycardia itu impulsnya di bawah his ya pada ventricle, sementara pada SVT dia impulsnya di atas his, di atas his bundle ya pada bagian atrial. Namun terkadang dia ini memiliki abransi pada SVT yang with abransi dia bisa kita lihat QRS-nya itu lebar. Kenapa? Karena salah satu bandelnya itu mengalami refraktur sehingga tidak dapat diaktifasi, maka membuat QRS-nya lebar. Sementara jika SVT saja, jarak durasi QRS-nya itu sempit. Jadi itulah yang dinamakan SVT with abransi. Selanjutnya kita akan melihat salah satu contoh dari irregular white complex KRS tachycardia, yaitu adalah torsade de Pointes. Pada irregular white complex KRS tachycardia ini, aritmi ventricle ditandai dengan durasi VRMS yang lebar pada grafik keduanya, tapi karena adanya polimorfik yang membuat terbentuknya aritmi mendadak, serta membuat kas dari torsade de Pointes ini, yaitu grafik membentuk seperti pita yang terkadang lebar, menurun, atau juga memanjang. Nah, baseline VCT dari torsade de Pointes ini lebih pendek dari polymorphic VT. Baseline VCT itu adalah perubahan bentuk dan durasi yang mengacu pada pasokan darah ke jantung. Selain dari torsade de Pointes, contoh irregular white complex KRS tachycardia selanjutnya adalah ventricular fibrillation, yaitu ventrikel memberikan tanda-tanda seperti grafik yang bergetar yang menjadi penanda bahwa pasien mengalami kejang. Maka harus dilakukan RJP atau defibrillasi yang segera untuk memberikan penanganan darurat akibat gangguan detak jantung yang bisa kita lihat melalui grafik ventricle fibrillation ini. Contoh selanjutnya dari irregular white complex tachycardia adalah polymorphicity, yaitu sebagai pertanda adanya gejala iskemia, yaitu kekurangan aliran darah ke jaringan atau organ tubuh. Pada polymorphicity ini tidak menyertakan adanya tanda-tanda terhadap kontraksi dari ventricle. Beda seperti ventricle fibrillation yang memberikan adanya tanda-tanda perubahan kontraksi dari ventricle jantung. Selanjutnya kita akan melihat kasus neural kompleks tachycardia. Pada gambar yang di atas itu adalah kasus untuk EV-NRT. Pada kasus EV-NRT, kita bisa melihat EV node-nya ada dua, yang mengakibatkan adanya jalur cepat dan yang lambat, sehingga membentuk perputaran pada daerah slow pathway dan juga pada daerah fast pathways. Untuk kasus neural kompleks tachycardia yang kedua, itu pada gambar yang bawah ada A-Fletcher. A-Fletcher ini membentuk siklus re-entry yang luas. Adanya perputaran pada katup tricuspidalis yang berguna untuk memisahkan serami kanan dengan bilik kanan. Pada kasus ini, arterial rate-nya lebih besar daripada ventricle rate-nya. Selain kasus neurokompleks tachycardia, kita akan melihat beberapa case untuk kompleks KRS tachycardia. Yang bisa kita lihat adalah pada case yang pertama ini, perempuan berumur 27 tahun dengan palpilasi. Bagaimana EKG diagnosisnya? Jadi dari grafik EKG ini bisa kita lihat bahwa KRS-nya sempit atau lebar. Ini bisa kita lihat dari pengurangan 3 kotak kecil. Maka bisa kita lihat durasi KRS-nya adalah sebesar 40 milisecond. Yang berarti KRS pada EKG diagnosis ini adalah sempit. Jarak RR intervalnya adalah sebesar 2 kotak besar
yang kira-kira sebesar 110 BPM. Maka G1 ini bisa kita sebut sebagai regular neural complex tachycardia atau bisa kita sebut juga sebagai SVT. Selanjutnya ada yang case kedua yaitu laki-laki berumur 32 tahun dengan EKG diagnosis pada grafik sebelah kiri. Dari case ini merupakan case tachycardia dengan jarak antara VRS kompleks dan juga jarak antara VRS kompleksnya sebesar 2 kotak besar atau 150 beat per menit. Dengan durasi QRS yang lebar, dengan durasi 4 kotak kecil sebesar 160 milisecond, maka diagnosis EKG ini bisa kita sebut sebagai regular wide QRS complex tachycardia dengan pengelompokan monomorphic ventricular tachycardia. Maka kita bisa milih pilihan A. Selanjutnya case ketiga, ini ada EKG diagnosis dari laki-laki berumur 55 tahun. Bisa kita lihat adanya sinus, VRS kompleks sempit, dan juga tachycardia yang wide regular. Nah, jarak antara RR interval memiliki jarak yang sama atau regular dengan sebesar 110 beat per menit. Maka dapat digolongkan menjadi regular wide QRS kompleks. Dan karena adanya aberransi pada kurva R yang lebih besar, maka dapat digolongkan menjadi pilihan A, yaitu non-sustained SVT with right branch block aberrancy. Pada kasus keempat, ini ada laki-laki berumur 28 tahun. Kita bisa melihat EKG baseline-nya terbentuk delta wave dan adanya atrial fibrillasi. Nah, pada EKG ketika palpasi, kita bisa melihat adanya aliran listrik sebesar 400 beat per menit yang disalurkan melalui accessory pathway. Dari grafik EKG didapatkan gambaran delta wave maksimal dengan kira sempit. Karena penyempitan tersebut dapat menyebabkan gangguan detak jantung secara mendadak. PR interval pada EKG baseline ini sangat pendek yaitu sebesar 120 milisecond, maka dapat digolongkan menjadi atrial fibrillasi WPW atau Wolff Parkinson White karena adanya jalur listrik tambahan yang terhubung antara atrium dengan ventricle. Apa hubungannya praktikum kalibrasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan webinar kali ini? Ya. Jadi kami dapat mengetahui bahwa kalibrasi pada EKG sangatlah penting untuk memastikan mesin EKG menghasilkan grafik sinyal elektrokardiogram sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari aktivitas listrik jantung, sehingga dokter dapat memberikan diagnosis yang tepat. Jika terjadi gangguan pada sinyal input dan tidak dilakukan kalibrasi, maka dapat terjadi kesalahan diagnosis, dikarenakan grafik yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Setiap garis pada grafik elektrokardiogram berisi informasi yang sangat berharga yang menggambarkan aktivitas listrik jantung seseorang. Oleh karena itu, dengan webinar kali ini kami dapat mengetahui bahwa kalibrasi EKG sangatlah penting. Kami dari kelompok C2, Teknik Ilmiah Medis Universitas Airlangga, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kembali ilmu yang telah kami dapatkan. Jika ada kritik dan saran, bisa dituliskan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.